Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in 'amila al-hasidu 'ala diddi ma yataqadahu al-hasadu min ath-thina'i 'ala al-mahsudi was-sa'i fi ikramihi wa mu'awanatihi kana lahu fi dhalika fadlun wa hadha min anfa'il udwiyati fi izalatil hasadi aw tad'ifi wala ba'sa bil ghibtati wa hiya an tatamanna li nafsik mithla an-ni'mati allati taraha ala akhika min fadlillah thumma in kana dhalika min ni'ami diniyati kal ilmi wal ibadati kana mahmudan wa in kana minan ni'ami dunyawiyati kal mali wal jahi al mubahi kana dhalika jaizan mubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh, dikerjakan secara berjamaah. Lanjut hadir di majlis ilmu, mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dibagikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa in amila al-hasidu ala diddi ma yataqadahu al-hasadu min ath-thana'i ala al-mahsud was-sa'i bi ikramihi wa mu'awanatihi. Seandainya orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri hati berbuat sesuatu hal yang bertolak belakang dari kebiasaannya. Kebiasaan orang hasad dengki itu iri, gak demen sama yang diiriin, gak suka sama yang diiriin, benci sama yang diiriin, berharap kelebihan dari orang yang diiriin itu hilang. Itu kan lumrahnya seperti itu. Namun apabila ada orang yang sebetulnya dengki dia, sebetulnya iri dia, tapi dia gak lakuin itu kebenciannya, dia gak lakuin itu ketidaksukaannya, dia gak berpikiran yang macam-macam, ditekan hawa nafsunya, bahkan yang diiriin sama dia itu dipuji-puji kebaikannya, dipuji-puji ketinggian derajat dan martabatnya dengan tulus ikhlas, dan dia berusaha untuk memuliakan, bahkan berteman dengan orang yang dia iriin. Pokoknya ditekan tuh, rasa irinya ditekan. Karena bidzalika fadlun, adalah yang demikian itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Wa hadza min anfa'il adawiyah fi izalatil hasadi aw tad'ifi, dan yang demikian itu merupakan
obat yang paling mujarab untuk menghilangkan rasa hasad ataupun menguranginya. Tapi ini berarti susah menekan hawa nafsu ketika kita iri kepada orang lain supaya gak muncul keiriannya, itu berat. Melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari yang seharusnya, itu berat. Jangankan gitu, jangankan kita melawan hawa nafsu untuk gak bisa iri kepada orang lain, ini kita udah iri banget ya, udah dengki banget, tapi terhadap yang kita dengkiin itu justru kita berbuat baik kepadanya, itu berat. Apalagi seandainya ada orang yang iri sama kita, justru kita berbuat baik sama dia. Tadi saya katakan, menekan diri ketika kita iri untuk tidak menunjukkan rasa iri kita, menzohirkan rasa hasad dengki kita, itu berat. Namun lebih berat lagi, lebih sulit lagi apabila kita berbuat baik terhadap orang yang dengki iri sama kita. Menebar kebaikan kepada orang yang jahat sama kita itu susah. Makanya kata Nabi, amalan yang bisa mengantarkan dan memudahkan orang itu masuk ke dalam surga, di antaranya silman qata'ah. Pertama, menyambung tali silaturahim kepada orang yang pengen putusin sama kita. Ada saudara nih, kandung, sedarah, entah suatu permasalahan, marah sama kita, semarah-marahnya dah, pokoknya gue udah gak mau ketemu lagi sama dia, udah kagak gue anggap saudara dah. Ini marahnya begitu. Tapi kita nih yang dimarahin, yang dibenciin, yang diputusin silaturahimnya, justru berusaha semaksimal mungkin untuk menyambung silaturahim ke dia. Dia gak mau datang ke kita, tetap kita datang ke rumahnya. Dia cuek sama kita punya hajatan, kita punya kebutuhan, dia gak mau tahu, gak mau peduli. Tapi sebaliknya, giliran dia ada hajatan, dia ada kebutuhan, tanpa diminta kita tolongin, itu jauh luar biasa. Itu hebat yang bisa begitu tuh. Hatinya lapang, hatinya gak ada dendam, hatinya gak ada kebencian, gak ada dengki, gak ada iri hati. Ini hati-hati orang yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fu amman zolama, kita maafin orang yang zolim sama diri kita. Orang udah jahat banget, sejahat-jahatnya sama kita, zolim sezolim-zolimnya sama kita. Yang enak tuh begitu tuh, lu jahat ya gue jahat, lu zolim gue zolim, kan gitu. Kan konsepnya ini, konsep manusianya gitu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang semisal, seumpama. Tapi siapa orang yang bisa memaafkan kesalahan orang yang berbuat jahat kepada dia, lalu dia berusaha berdamai dengan keadaan yang tidak menyenangkan buat dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya, balasannya itu besar di sisi Allah. Allah sebutkan nominal ganjarannya, menandakan bahwa orang yang memaafkan orang lain, termasuk orang yang dia maafin walaupun untuk orang zalim kepada dirinya, balasan yang tak terhingga, balasan yang tak terbilang, balasan yang tak terukur, yang pantas mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan mudah adalah berbagi kepada orang yang pelit sama kita. Mohon maaf kalau kita ngasih hadiah ke orang yang emang suka ngasih hadiah ke kita, impas namanya. Berbuat baik kepada orang yang memang berbuat baik kepada kita, seri namanya. Draw, imbang. Tapi kita mau lebih dari itu, nggak mau sekedar level imbang ataupun seri, maunya lebih dari itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, bersedekah, berbagi kepada orang yang pelit sama kita. Kita pinjam sesuatu yang nilainya kecil, gak dibagi, gak dikasih, pokoknya pelit dah sama kita, pelit banget, sepelit-pelitnya. Tapi giliran kita dikasih kemudahan oleh Allah, diberikan banyak kelancaran oleh Allah, justru kita gak lupa itu. Saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita yang memang levelnya pelit. Pelitnya bukan pelit ukuran manusia, pelitnya udah ukuran setan. Pelit 17 setan. Udah setan atu aja udah pelit banget, gimana 17? Ini kan pelit sepelit-pelitnya. Jangankan duitnya kita minta, dosanya kita minta kagak dibagi. Saking pelitnya tuh. Dengan yang begitu kita bisa berbuat baik, bisa berbagi, pintu surga terbuka lebar. Terserah kita. Dikit lagi momen lebaran, diuji nih tarbiyah pendidikan Ramadan selama 30 hari, selama 1 bulan diuji. Kan konsep berpuasa itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar pribadi kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang bertakwa paripurna. Tarbiyah 30 hari Ramadan ini kelihatan ntar. Selepas Ramadan mulai lebaran sampai terus kesananya berubah. Kalau karakternya masih begitu-gitu juga, maka perlu terus pembinaan, masuk camp diklat lagi. Sebelum Ramadan pelit, keluar Ramadan masih pelit juga, target belum tercapai. Sebelum Ramadan ibadah malas-malesan, keluar Ramadan masih malas-malesan juga, target belum tercapai. Sebelum Ramadan musuhan, marahan, keluar Ramadan masih musuhan juga, masih marahan juga, target belum tercapai. Sebelum Ramadan ketemu satu sama lain melengos, gak negor, yang satu nengok kanan, yang satu nengok kiri, gak ketemu, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, gak ketemu. Sebelum Ramadan kayak gitu, setelah Ramadan masih kayak gitu juga, gagal pendidikan Ramadannya. Maka itu tunjukin saat hari raya, lapang-lapangkan kita punya hati. Kesalahannya berat banget Pak Ustaz, bagi saya berat banget, masuk banget ke dalam hati saya, berasa banget sampai gini hari. Lu mau masuk surga, apa mau terus begitu? Saya pengen sih masuk surga. Di surga gak ada permusuhan, di surga gak ada pertikaian, di surga tuh adem-adem semua. Makanya bahasanya Allah dalam akhir surat Al-Fajr, orang yang berhak masuk dalam surga adalah yang nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang lapang, jiwa-jiwa yang di dalamnya memaafkan orang lain,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, tu nafsul mutmainnah, hati yang lapang, hati yang salim, hati yang selamat. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Ayo dah, lapang-lapangin. Jangan simpen penyakit-penyakit hati di dalam jiwa kita. Buang. Kita punya korek di badan, kelihatan, kita obati. Gak cukup pakai salep, gak sembuh juga. Ke dokter, ke puskesmas, biar hilang tuh penyakitnya, gatalnya, eksimnya dan lain sebagainya, boroknya dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu mandi pakai RPK, kalau ada boroknya, ada koreknya, kan begitu ya. Dulu tuh ada RPK tuh yang warnanya ungu, sekarang masih ada apa kagak? Kalau ada korek, ada borok, mandinya aja pakai RPK. Tuh kalau borok korek di badan kita aja pengen kita buangin, pengen kita hilangin, apalagi borok korek yang ada dalam hati kita, buangin. Ngapain lu simpen? Lama-lama jadi busuk. Ini korek kita, borok kita kalau nggak disembuhin, kalau nggak diobatin bakal busuk, infeksi, merembet kemana-mana. Hati juga begitu. Kalau hasad, dengki, iri hati, ujub, sombong terus kita pelihara, terus kita jaga, terus kita diemin, kagak diobatin, merembet kemana-mana, nyamber kemana-mana. Yang tadinya cuma hasad, yang tadinya cuma dengki, yang tadinya cuma iri, timbul lagi penyakit ujub, timbul lagi penyakit sombong, timbul lagi buruk sangka, timbul lagi kebencian, pertikaian dan lain sebagainya. Mau begitu? Buang. Lanjutannya, wala ba'sa bil ghibthah wa hiya an tamanna li nafsika misla ni'matil lati taraha ala ahika min fadlillah. Tapi kalau tadi kan hasad nggak boleh tuh, tapi kalau ghibthah itu boleh. Rasa cemburu, ghibthah tuh digambarkan di sini, kita berharap diri kita ini bisa mendapatkan kenikmatan yang sama dengan yang orang kita lihat. Kita lihat tuh orang senang banget deh, kerjaan lancar, usaha sukses, ibadah rajin. Gue pengen banget kayak dia, itu gitu tuh ngiri. Tapi tidak mengharapkan kelebihan yang dimiliki saudara kita itu hilang. Pengen banget kayak dia. Yang begini boleh. Thumma in kana dzalika minan ni'amid diniyati kal ilmi wal ibadati kana mahmudan. Seandainya iri kita, ghibthah kita itu berkaitan dengan urusan-urusan agama seperti tingginya ilmu, kepintaran, kecerdasan, cerdas banget ya di dalam urusan agama, ataupun dalam urusan ibadah kuat banget, rajin banget ya. Kalau udah urusan ibadah diajakin kemana aja, kalau urusan majlis taklim diajakin kemana aja berangkat. Kalau urusan sholat berjamaah walaupun bagaimanapun berangkat. Kalau urusan sedekah walaupun dalam keadaan kekurangan, artinya dalam keadaan tidak berlebihan, mau dia turut serta. Itu yang begitu tuh karena mahmud, dan kita iri sama yang kayak gitu, nilainya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri urusan agama supaya bisa ngikutin kebaikan-kebaikan dia. Kita kurang sih, ngiri sama agamanya kurang. Sehingga sulit hati ini terdongkrak untuk menaikkan level ibadah menjadi lebih baik lagi. Terus terang mungkin jamaah ataupun saya
pribadi, mohon maaf, dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat iri dengan guru kita Abu Ya Kiai Salman Yahya. Iri banget. Di tengah keadaan yang seperti itu masih kuat untuk ibadah, masih kuat hadir di majelis ilmu, dan jaraknya nggak dekat jauh. Bayangin kalau saya dalam posisi beliau, udah dah di rumah aja. Kondisi yang seperti itu, tapi beliau mampu memaksakan dirinya, melawan hawa nafsinya, memerangi rasa malas. Berat itu, ya Allah. Tapi beliau bisa. Tuh kita iri begitu boleh, ikutin yang begitu. Ini maka enggak boro-boro majelis taklim yang jauh-jauh, badan sehat, segar bugur, yang di depan mata kagak nongol. Udah sholat, dengar ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya ngaji lagi dah, mau pulang dah. Begitu kita. Udah hadir di tempatnya, pakai pulang. Sempetin nggak ya? Sempetin. Orang-orang yang harus naik motor, yang harus jalan kaki, yang udah di sini masih kagak nongol juga. Ayo timbulkan rasa cemburu kita terhadap orang-orang yang memiliki kualitas ibadah, kualitas keilmuan yang jauh di atas kita. Masya Allah, pengen banget kayak ini tuh, ilmunya dalam banget. Ya kali saya nggak bisa, paling nggak ntar anak saya bisa ngikutin dia tuh. Kalaupun seandainya anak saya nggak bisa ngikutin dia, paling nggak terada kali cucu saya yang bisa kayak dia. Begitu. Kalau gitu hanya untuk urusannya kayak gitu, maka proyeksi apanya akan ngarah ke situ. Pengen anaknya bisa alim ilmu agama seperti para guru, para ustadz, para kiai. Ya udahlah, gue pengen anak gue kayak gitu, masukin dah sekolah-sekolah agama, madrasah, kalau perlu pesantren. Udah kandungan gak bisa, anak udah pada gede, udah pada rumah tangga, cucu. Itu namanya ghibthah diniyah, kecemburuan, keinginan yang mendalam urusan-urusan agama yang dimiliki nilai lebih oleh orang-orang di sekitar. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyah kal mali wal jahil mubah kana dzalika jaizan mubah. Adapun kalau cemburunya pengen kayak dia tapi dalam urusan-urusan keduniaan, tapi dalam hatinya nggak mengharap kenikmatan itu hilang, itu boleh. Pengen tuh ya kayak dia tuh, duitnya banyak, mobilnya ada, rumahnya mapan, pengen kayak dia. Gimana ya caranya? Tapi nggak ada rasa irinya, nggak ada, cuma pengen doang. Pengen tuh kayak dia ya, Masya Allah, usaha lancar, dagang gak pakai dikejar kayak gitu, gak diuber-uber setoran, pengen kayak gitu. Enak kali ya kayak gitu, naik turun mobil, enak kali itu tiap hari gitu duit. Kalau cuma sekedar gitu doang gak apa-apa. Atau gitu urusan pangkat dan jabatan, gue pengen kayak gitu jadi RT, enak kali ya jadi RT ya, pengen deh jadi RT kayaknya. Boleh tuh jadi RT, enak gak? Enak gak jadi RT baru? Enak ya? Gue pengen jadi RT, gue pengen tuh jadi RW, pengen jadi anggota dewan yang begitu gak apa-apa asal gak ada irinya. Gue pengen banget jadi ketua masjid. Boleh gak gitu? Boleh, tapi tergantung motivasinya apa. Lu pengen jadi ketua masjid, motivasinya pengen dapat keuntungan dari masjid, ya nggak boleh.
Emang ada orang ketua masjid ngambil keuntungan dari masjid, ada nggak? Ada nggak? Sekalinya pun ada di negeri Konoha, soalnya bukan di sini. Sini si orang-orang ikhlas semua. Boleh itu begitu. Gue pengen jadi ketua masjid, enak kali ya. Gue pengen mau jadi marbot masjid, ada nggak yang begitu? Pengen jadi marbot masjid, ada nggak? Agak kali ya. Tapi melihat keutamaan marbot masjid luar biasa. Pak Parti itu luar biasa. Saya angkat topi dengan beliau. Pak Parti, masya Allah. Ini bicara bukan luar Ramadan. Di luar Ramadan jam 2, jam 3 udah di sini. Nah kita jam 2, jam 3 masih pada tidur. Dia bukan lagi bangun azan, jam 2 udah bersihin ini, dia udah nyapu-nyapuin. Percaya kan? Tadi kan sholat qiyamul lail ya kan, selesai jam 2.45. Itu bagian pojok sono tuh, itu kan tempat favorit. Orang ngaji aja paling banyak di sono. Adem. Itu tadi selepas sholat, tempat di sono tuh adalah tempat yang paling kotor di antara area dalam masjid. Gelas minuman ada, botol minuman ada, plastik bekas sedotan ada, bekas cuci makanan ada. Itu jam 2.45 masih banyak tuh di situ. Sekarang pas subuh ada nggak tuh teman-teman? Nggak, yang bersih siapa? Mereka. Maka kita hormat tempat masjid. Bentuk penghormatan kita, nih dengerin nih bapak-bapak nih. Kan kalau sholat tarawih itu kan suka ada minumannya, ya kan? Ada sedotannya. Lo kalau minum, habis nggak habis, bawa pulang gelasnya. Buang di tempat sampah. Tuh buka sedotan. Nah, sedotannya kan ada plastiknya tuh. Jangan lu sepirin di sini. Lu lipet-lipet kantongin. Termasuk yang botol juga begitu. Ini kita bersihin kagak, terapiin kagak, nyampah iya. Di mana itu? Masjid simbol umat Islam yang katanya punya slogan at-tazawwatu minal iman, yang katanya punya jargon at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian adalah bagian dari keimanan. Tapi yang paling kotor masjid. Ayo dah, kita nggak bisa bantuin, nggak bisa ikut nyapuin, paling nggak jangan nambahin sampah. Sering banget, bukan di masjid sini doang, di semua masjid yang saya mampirin begitu. Rapi aja tarawih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelas. Betul kan? Ah tuh, lu pada ngaku. Bawa pulang taruh sono. Nah itu ya ada barbotnya ini, barbotnya juga digaji. Gua kasih tahu sama lu ya, berapa gedenya gaji barbot? Masih gedean gaji menteri. Coba gaji menteri sama gaji barbot gedean mana? Gaji menteri lah, masa gaji barbot? Gaji barbot ya seberapa? Nggak ada 10%-nya dari UMP. Terus yang begitu masih lu kasih beban yang banyak. Gue belain lu Pak Parti, tenang aja. Ayolah, ini kan masjid punya kita, kebersihan tergantung kita. Orang mana pernah lihat ya Allah masjid begini amat, kotor amat. Kalau masjid kotor, masjid gak bersih, yang disalahin siapa? Kalau saya yang salah jangan perbotnya, jemaahnya. Ayo kesadaran dari diri kita, kesadaran. Masjid udah baik banget, nyediain air, sampah. Besok bikin pengumuman, tahun depan kita bikin pengumuman aja. Bagi jemaah yang mau berangkat ke masjid, haram bawa tumbler masing-masing dari rumah.
Gue jadi ngomong ke soro-soro. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih penutup dah. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasir Syarah Lubabil Hadis ada keterangan siapa orang yang mungut satu sampah di dalam masjid membersihkannya, maka yang satu sampah itu akan bernilai satu bidadari di surga. Satu bidadari di surga. Lu bayangin Pak Parti itu bukan main. Dia sekarang deketin Pak Parti. Itu berapa bidadari itu dia? Kuat apa Pak Parti itu kalau bidadarinya banyak pakai surga? Tapi itu letter riwayatnya begitu, tapi pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang ngotorin rumah Allah, masjid Allah dengan satu kotoran saja, maka dicabut buat dia rezeki satu bidadari. Rugi. Ayo Pak, besok timbulkan kesadaran kita, anak kita, cucu kita yang ke masjid. Lo kalau ke masjid jangan nyampah, begitu. Jangan berisik, tapi jangan nyampah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin.